Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, dipermudah segala urusan. Amin ya robbal alamin. Baik, pada sore hari ini di tanggal 22 Agustus 2026 kita kembali melihat dan mengudara kembali bagaimana situasi serta kondisi dari sirkuit Mandalika, persiapan apa saja, pembenahan apa saja yang saat ini dilakukan maupun yang akan dilakukan selanjutnya di sirkuit Mandalika tercinta ini, teman-teman. Tentunya semua ini agar sirkuit Mandalika lebih menarik, lebih tampil beda untuk menyambut balapan MotoGP 2026 yang tentunya akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 ini, teman-teman. Dan saat ini kita melihat di area depan paddock ini terlihat area rumput sekitar depan paddock ini sudah mulai dibenahi, sudah mulai tertutupi oleh paranet warna hitam untuk penghijauan nanti di saat MotoGP 2026 berlangsung, teman-teman. MotoGP 2026 pada bulan Oktober 2026 tentunya akan hadir di sirkuit Mandalika. Tinggal beberapa hari lagi kita akan menyaksikan menjamu para rider MotoGP, dan tentunya sirkuit Mandalika harus persiapan lebih matang lagi. Di depan kita di sini persiapan juga sudah dilakukan oleh tim-tim terkait, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman kita di sini untuk pemasangan banner, pemasangan tenda-tenda di area parkir di sini, teman-teman. Dan di sini juga kita akan melihat juga pemasangan area tenda yang saat ini dilakukan oleh teman-teman kita untuk persiapan MotoGP nanti. Dan di sini parkir sudah bisa menampung sejumlah mobil dan motor para teman-teman nanti menonton MotoGP 2026 ini, teman-teman. Oke, jadi tiket MotoGP Mandalika 2026 diklaim sudah terjual 50%, teman-teman. Di penjualan tiket Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat ini sudah diklaim tembus mencapai dengan 50% dari total target jumlah para penonton. Itu target para penonton Grand Prix of Indonesia ini kita butuhkan yaitu mencapai dengan 145.000 orang, teman-teman. Dari target 145.000 para penonton, informasi terakhir angkanya sudah hampir 50%, luar biasa. Jadi pariwisata dan ekonomi kreatif ya juga mengungkapkan sesuai dengan koordinasi panitia daerah MotoGP Mandalika. Jadi 145.000 para penonton nanti akan berantusiasme menyaksikan gelaran MotoGP 2026 ini. Jadi antusiasme para masyarakat dan pecinta otomotif pada helatan yang kelima kali MotoGP di Mandalika sangatlah tinggi, teman-teman. Jadi optimis 145.000 orang para penonton ikut hadir menyaksikan gelaran MotoGP Mandalika 2026 ini. Dan pengelola kawasan sirkuit Mandalika yaitu ETDC bersama MGPA juga menyiapkan tribun khusus dan tribun aksesibilitas khusus untuk para penonton penyandang disabilitas, teman-teman, atau difabel. Jadi langkah ini diambil guna untuk memberikan kenyamanan ekstra serta layanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Luar biasa. Jadi penyelenggaraan ini sudah memasuki tahun kelima ya, dan kami makin terbiasa. Namun ada catatan menarik tahun ini, yakni dibukanya akses dan tribun khusus bagi kaum disabilitas dengan penanganan yang juga khusus. Itu jelas dari ETDC dan MGPA. Ya, jadi dari sisi angkutan MGPA maupun ETDC juga menegaskan ada dua angkutan, yaitu dari darat maupun dari udara, teman-teman. Jadi Angkasa Pura Indonesia juga bakal mengoptimalkan layanan di Bandara Internasional Lombok sebagai pintu utama masuk para penonton maupun kru dari MotoGP nanti ya. Jadi opsi penambahan penerbangan extra flight serta kesiapan transportasi laut di pelabuhan masih dimatangkan. Jadi bandara adalah first impression ya, kedatangan pembalap maupun para penonton itu sangatlah wajib di sana. Dan untuk momen
terus dilakukan perawatan dan perbaikan layanan yang lebih baik ke depannya di bandara itu. Ya, jadi selain balapan MotoGP ini, pemerintah Provinsi NTB juga bakal tetap menghadirkan seri event, tentunya atraksi budaya kayak kemarin ya di berbagai kawasan destinasi, serta titik-titik kuliner lokal di Mataram, Lombok Barat dan Lombok Tengah. Jadi ikut hadir di UMKM di acara MotoGP ini, teman-teman. Jadi seri event tidak hanya berpusat di dalam sirkuit saja. Jadi panitia BBR Aulia telah menyiapkan panggung hiburan untuk MotoGP nanti. Di luar sirkuit Mandalika juga ada UMKM, di dalam sirkuit Mandalika di zona tengah juga ada UMKM selama 2 hari berturut-turut, teman-teman. Jadi musisi band tanah air juga akan ikut hadir, akan menyaksikan balapan MotoGP, dan tentunya di saat malam dari MotoGP nanti insya Allah akan ada artis-artis ternama yang akan ikut hadir memeriahkan malam dari MotoGP tersebut, teman-teman. Ya, dan berbicara soal area pembenahan yang saat ini kita lihat bersama, area tribun baru ya, dan area perbukitan saat ini masih dalam proses tahap pengerjaan, dan semoga pembenahan yang ada di area tribun ini bisa terselesaikan di saat balapan MotoGP berlangsung, teman-teman. Ya, dan kali ini kita akan melihat juga para pekerja maupun pembenahan yang ada di area parkir P7. Terlihat di sini ada pembenahan terbaru yang saat ini dilakukan oleh teman-teman kita di area parkir P7 ini, teman-teman. Dan di sini pembenahan tribun baru yang saat ini masih dalam proses tahap pengerjaan, yang insya Allah nanti akan terselesaikan di saat balapan MotoGP berlangsung. Dan ada juga pembenahan-pembenahan yang lain yang berada di area zona timur, zona barat maupun zona tengah akan dilakukan nanti, dan kita akan liput bersama bagaimana kesiapan dari sirkuit Mandalika menuju MotoGP 2026 ini berlangsung. Oke, di sini kita zoom sedikit bagaimana aktivitas para pekerja kita. Semoga diberikan kesehatan ya untuk para pekerja kita. Dan ini adalah salah satu pembenahan terbaru di area zona timur sirkuit Mandalika di dekat parkir P7, teman-teman.